Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 41. Bercocok tanam dulu. Acara barbek mereka masih berlanjut meski waktu sudah semakin larut. Kap 1 kecupan kilas mendarat di pipi Windini. "Apa yang kau lakukan? Malu di sini banyak orang," protes Windini pada Harry. "Aku tidak peduli, aku sangat merindukanmu sayang. Tidak bertemu beberapa hari saja seperti sudah berabad-abad lamanya," sahut Harry mendekap Windininya dari belakang seraya menyelusup di tengkuk leher Windini. "Apakah kau merasakan hal yang aku rasakan sayang?" tanya Harry lagi. "Tidak," ucap Windini singkat. "Kenapa?" tanya Harry menatap mata Windini sambil mengerutkan dahinya. "Aku tidak rindu denganmu, tapi saat ini aku ingin menelanmu hidup Tuan Harry Kusmanto. Karena ulahmu aku hampir mati, dengus Windini. "Maafkan aku sayang, maafkan aku membuatmu menangis. Istri kesayanganku ini kasihan banget sih matanya sampai bengkak gitu," ucap Harry dan kap 2 kecupan di kedua mata Windini. "Sekali lagi kau mengerjaiku dengan hal seperti ini lagi, aku akan menelanmu hidup Tuan Harry," kesal Windini sambil mendelikan matanya ke arah Harry. "Hahaha, sampai kapanpun kau tetap cewek barku sayang, aku sampai takut," sahut Harry dengan pura-pura ketakutan. "Demi membuat kejutan untukmu, aku harus menahan rasa rinduku sayang," ucap Harry lagi sudah mendekap erat Windini. "Aku lebih parah lagi. Hidupku terasa berhenti berputar. Aku merasa hidupku sudah berhenti pada saat itu juga. Aku tidak tahu harus bagaimana jika tak ada kamu suamiku," ucap Windini berkaca-kaca. "Aku sangat takut kehilanganmu sayang," ucap Windini lagi. Aku juga sama sayang. Tapi sekarang aku sudah yakin dengan cintamu untukku sayang. Tidak ada sedikit pun keraguan di hatiku lagi," ucap Harry. "Memang kamu masih ragu dengan cintaku?" tanya Windini. "Bukan aku ragu akan cintamu sayang, tapi aku takut kau pergi dariku, karena aku pria dengan sejuta kekurangan di dalam diriku," ucap Harry. "Tidak sayang, kau suami yang sempurna, bahkan amat sangat sempurna," ucap Windini. "Terima kasih sayang, terima kasih sudah mencintaiku dengan caramu," sahut Harry. Windini dan Harry masih asyik saling berdekapan di gazebo di pinggir kolam renang, melepaskan rindu di antara keduanya. Di sisi lain Julfin sedang mencuri pandang pada gadis berkerudung yang tengah asyik berbincang dengan Anggi sambil barbeguean. Julfin berdehem. Salwa dan Anggi menoleh sekilas. "Hai, boleh aku bantu?" tawar Julfin. "Tidak usah tuan, saya bisa melakukannya," tolak Salwa dengan wajah cuek dan pergi menuju meja untuk menghidangkan makanan yang sudah matang dipanggang. Sedangkan Anggi mengulum bibirnya menahan tawa karena melihat kakak dari sahabatnya itu diacuhkan oleh Salwa. Julfin hanya menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatal karena salah tingkah. "Cewek yang misterius. Aku semakin penasaran dibuatnya," batin Julfin. "Woi, udah dong dekapannya,"
Asyik bener kalian udah seperti perangko maunya nempel terus. Sindir Julvin pada sepasang kekasih yang tengah dimabuk cinta. Iri aja lu bro, dasar jomblo, sahut Harry. Cih, adik ipar yang seperti ini nih harus gue museumin, dengus Julvin. Wih, bilang aja lu irikan bro, ucap Harry menjulurkan lidahnya dengan nada mengejek. Julvin hanya mendelikan matanya. Semua makan bersama dengan hidangan yang sudah tersedia di meja, sebelum mereka kembali pulang di kediaman masing-masing. Harry dan Windini memutuskan untuk menginap di kediaman Sebastian karena malam semakin larut. Burung sudah terdengar berkicauan, berteberangan ke sana kemari. Matahari pun sudah menampakkan wujudnya untuk menyambut hari yang cerah pertanda memulai aktivitas masing-masing. Tidak dengan kedua insan yang enggan membuka matanya, masih asyik bobo di bawah selimut mereka dengan saling berdekapan, setelah menyatukan sambungan charger dengan ponsel mereka, sampai HP si wanita berisi penuh dayanya. Begitulah istilahnya kali ini ya guys. Hehe. Sayang mau kemana? Tanya Harry menahan Windini karena Windini ingin turun dari tempat tidur. Aku mau mandi, ini sudah siang, sahut Windini. Sebentar lagi ya, aku masih ingin seperti ini, pinta Harry dengan suara serak bangun tidur. Keduanya masih terlihat polos, hanyalah selimut yang menutupi keduanya. Aku lapar sayang, rengek Windini. Ya udah, ayo kita mandi bersama sayang, ajak Harry. Tanpa menunggu jawaban Windini, Harry sudah menggendong Windini ke dalam kamar mandi. Ya tentunya Harry tidak sekedar mandi bersama, sedikit olahraga di kamar mandi hingga beberapa pengecasan di HP milik Windini. Sayang hari ini tidak masuk kantor, tanya Windini pada Harry karena Harry minta disiapkan pakaian santai oleh Windini. Tidak, biar Forsite yang menangani perusahaan untuk hari ini. Hari ini aku ingin bersamamu saja sayang, ucap Harry mengecup pipi Windini. Sudah suamiku, jangan memulai lagi, aku sudah begitu sangat lapar, ucap Windini menjauhkan wajah Harry dengan telapak tangannya, karena Harry sudah mulai mengaktifkan kembali chargernya, dan sepertinya ingin mencolok ke HP-nya Windini. Baiklah, ayo kita sarapan dulu. Mau ingin sarapan di sini atau sarapan di meja makan sayang? Tanya Harry. Di meja makan saja, jawab Windini cepat, karena jika sarapan di dalam kamar pasti Harry akan memangsanya lagi. Mereka berjalan menuruni tangga sambil bergandengan tangan. Mama Helda tersenyum menatap anak dan menantunya yang semakin hari semakin harmonis itu. Pagi menjelang siang Ma, sapa Windini saat sudah berada dekat dengan Mama Helda. Pagi juga sayang, sepertinya semalam ada yang bergadang nih, goda Mama Helda. Iya dong Ma, Mama kan pingin cepat-cepat punya cucu. Harry kan lagi berusaha membuat adonannya, sahut Harry. Kamu apaan sih, gak tahu malu bilang gitu dengan Mama, ucap Windini menyenggol lengan Harry. Hahaha, gak apa-apa sayang, Mama malah senang melihat kalian seperti ini, ucap Mama Helda.
Ya sudah Ma, kami mau sarapan dulu lapar. Ucap Harry sambil memegang perutnya. Ya sudah sana, Mama mau ke taman belakang menemui Papa. Ucap Mama Helda. Setelah selesai sarapan pagi menjelang siang, Windini dan Harry menyusul Mama Helda dan Papa Soza di taman belakang yang tengah asyik menikmati mentari pagi sambil berbincang-bincang. Ma, Pak ada yang harus Harry bicarakan dengan Mama dan Papa. Ucap Harry pada kedua orang tuanya. Mau bilang apa Har? Apa ada masalah di perusahaan? Tanya Papa Soza. Tidak Pak, perusahaan baik-baik saja bahkan semakin maju pesat. Harry mau bilang dengan Mama dan Papa kalau Harry dan Windini ingin mengadakan resepsi pernikahan kami. Aku ingin semua orang tahu kalau istri dari Harry Kusmanto ini sangat cantik. Ucap Harry mencolek dagu Windini dan mendapatkan senggolan di lengan Harry, karena Windini begitu malu di depan kedua mertuanya itu. Lakukanlah Har, Papa dan Mama mendukung kalian. Asalkan kalian bahagia lakukanlah. Sahut Papa Soza. Sedangkan Mama Helda tak henti-hentinya tersenyum dan mulai berkaca-kaca sambil menatap anak dan menantunya bergantian. Bahagialah kalian selalu, ternyata Mama tidak salah memilih istri untukmu nak, semenjak kau mengenal Windini kau sudah banyak berubah. Batin Mama Helda. Lanjut ke bab 42.